kalian semua di sini ibu-ibu yang saya sayangi semuanya sehat dan saya pun datang ke sini dengan keadaan sehat. Oke, nah sebelum kita mulai ini tentang sesi kita yaitu sekarang itu tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kan? Apakah yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan itu? Sebelum kita sampai di sini, sekarang kita buat dulu ice breaking. Berdiri dulu semua. Oke, berdiri dulu ya. Ya. Berdiri, sudah. Sekarang kita buat dulu ice breaking kita. Oke, semangat ya nang ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, semua tahu? Oke, sekarang dang dang dang, 1, 2 dari kanan duluan ya. 1, 2, 3 ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding. Oke, tepuk tangan semua. Boleh duduk kita. Oke? Sudah? Ya. Tibalah saatnya kita untuk menyampaikan materi yaitu tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan buat ibu hamil. Sudah nang ya? Buat ibu hamil, pentingnya layanan kesehatan buat ibu hamil. Tapi yang pertama sekali yang mau saya sampaikan yaitu adalah tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya kan Inang kan? Apakah yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehamilan itu? 1000 hari pertama kehidupan itu yaitu dimulai dari masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Itulah yang dimaksud dengan 1000 hari kehidupan. Ini adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah masa paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Contohnya seperti ini nah. Kalau kita tidak memenuhi gizi di dalam, pertama sekali yang mau saya sampaikan adalah gizi yang paling penting itu adalah ketika kita hamil. Itu tergantung kita melahirkan seorang anak yang sehat, itu tergantung dari kehamilan kita. Kalau asupannya gizi ketika kita hamil bagus, pasti kita melahirkan anak yang cerdas. Contohnya seperti ini nah. Kalau misalnya kita kekurangan gizi saat hamil, itu bisa menyebabkan buat anak kita ketika dia itu sudah dilahirkan. Contohnya seperti ini. Inilah anak normal inilah batas sesuai umurnya, pertumbuhan sesuai umurnya. Contohnya ini ya nang ya. Nah, baru inilah contohnya inilah anak normal. Inilah yang di sebelah kanan saya inilah contoh anak normal. Yang kedua ini adalah anak wasting atau kurus. Oke. Inilah contohnya anak kurus itu, dan anak stunting itulah ini yang disebut dengan stunting. Artinya itu tinggi tidak sesuai umurnya. Makanya kadang-kadang Inang, ada kalian tengok kan Inangnya, kadang-kadang misalnya anak kita sama-sama lahir, contohnya anak kita sama-sama lahir itu sama tanggal lahirnya, tapi anak yang satu lagi pendek, anak yang satu lagi tinggi, ya kan Inangnya. Inilah menyebabkan dia itu karena kekurangan gizi saat dia hamil itu bisa menyebabkan stunting, ya tinggi badannya tidak sesuai sama umurnya. Baru yang terakhir itu anak kekurangan gizi berat dan tidak sesuai dengan umur, katanya kan? Iya. Inilah yang disebabkan oleh kekurangan gizi saat di dalam kandungan. Oke, nah di sini coba kita lihat di sini nah. Inilah dampak gizi ini yang di sebelah sini. Ini adalah dampak kekurangan gizi. Sudah nah? Inilah dampak kekurangan gizi. Contohnya ini, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dan berat dan badan rendah. Nih, badan lahir rendah. Contohnya, kadang kan misalnya dia melahirkan misalnya di bawah 2,5. Contohnya kan ada yang kecil kan, ya. Kadang datang kita kan. Enaknya leng mageling non. 0,4 ini naka, 0,5 ini naka. Nah, itu kan yang bisa menyebabkan kehamilan dengan berat badan rendah atau kecil ya nangnya. Ya, baru ini lagi bayinya. Nah, ketika kita melahirkan kekurangan gizi di dalam kandungan itu bisa menyebabkan bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Ya, mana masih saya terus. Ya kan? Ini yang suka dia sakit. Ya nangnya. Ya, suka dia itu sakitan bayinya katanya kan.
Inilah yang disebut ketika dia sudah anak, tidak bayi lagi, dia anak sudah besar, yaitu gangguan pertumbuhan anak pendek. Itulah yang disebabkan yang tadi stunting, ya, yang ukuran badannya lebih pendek dari teman-temannya, ya. Nah, tinggi badan anak di bawah standar anak sesuai seusianya, ya. Baru yang ketika dia remaja, ketika beranjak usia remaja, anak ini akan kesulitan belajar dan prestasi di sekolah rendah. Oh, mana saya mengantuk-ngantuk di sekolah. Kenapa? Jadi dia saling berkaitan. Ketika dia mulai dari bayi, anak, remaja, itu berkaitan. Itu dimulai pertama sekali itu dari kehamilan. Baru lanjut lagi ketika dia sudah dewasa. Sudah dewasa dia itu gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Contohnya itu bisa mengganggu mencari pekerjaan. Sudah, misalnya dia itu susah mencari pekerjaan karena apa? Karena sakit-sakitan. Kalau enggak dia terlalu pendek. Kan ada ukuran misalnya pelamaran kerja 155 tingginya minimal. Ternyata anak kita 140, berarti dia itu ya enggak masuk, enggak diterima kan, kan? Iya. Ada pernah seperti itu kalian dengarin, nah? Ada kalian kan? Ya, karena pendek anaknya. Nah, baru di sini, nah. Kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Ya. Baru bayi sehat, badan bayi yang saat lahir, bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Inilah kuncinya ketika kita sudah mulai kita mengandung, kita rawat, kita asupan gizi saat hamil itu bagus, maka anak itu akan kita lahirkan anak yang cerdas, pintar dan bisa mencari pekerjaan yang layak. Sudah, nang, ya? Mengerti semua, nang? Mengerti. Oke, baru nang di sini. Kalau ada pertanyaan nang di sini dampak gizi ini, nang, ada? Jadi, nang? Pas semua? Pas. Oke, di sini ibu hamil perlu asupan gizi. Ya, apa saja asupan gizi untuk ibu hamil? Yaitu di sini kita tengok, di sini ada contohnya isi piringku katanya di sini. Inilah makanan yang harus dikonsumsi saat kita hamil. Contohnya lauk pauk bisa. Contohnya banyak ikan, daging, ya. Baru ikan-ikanan lah, ikan laut bisa ya, nanya. Oke, inilah bersumber dari protein. Oke, sekarang buah-buahan, ya kan? Ibu hamil perlu makan buah-buahan. Contohnya ini buah-buahan, vitamin itu dapat membuat janin lebih kuat dan sehat, nanya. Baru sayuran itu sumber mineral, nanya. Baru makanan pokok itu sumber karbohidrat. Inilah semua yang harus dipenuhi saat ibu hamil lagi hamil. Ya, dan juga jangan lupa ibu hamil itu perlu minum air putih yang banyak. Ya, genanya. Di sini ada dibuat di sini kalau kita minum air putih per hari itu saat hamil, yaitu katanya 8 sampai 12 gelas sehari. Maka banyak-banyaklah minum. Baru cuci tangan pakai sabun. Jangan pernah lupa sebelum kita makan dan sebelum kita melakukan, lakukanlah cuci tangan lebih dahulu. Harus pakai sabun. Oke, dah mengerti sampai di sini, nah? Ada pertanyaan? Sudah. Oke, nah. Jadi sekarang yang seperti ini, nanya. Karena tidak ada yang pertanyaannya, karena sudah pas. Sekarang kita nyanyikan dulu nyanyian kita itu, nah. Apa? Saya senang, saya hidup sehat bersemangat, ya. Oke, nah. Tepuk tangannya, semangat semuanya. 1, 2, 3, ya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, tepuk tangan dulu buat kita 3 kali.
1000 hari kehidupan untuk anak. Nanti sampai di rumah Nang, sampaikan buat suami, ya, bilang sama suami, cari waktu yang tepat untuk ngobrol sama suami, kasih tahu sama suami, ya begini ya papi, begitu ya Nang ya. Ya. Kalau saya katanya kalau hamil harus dipenuhi dengan gizi, biar anak yang saya kandung ini, anak kita yang kandung ini papi, sehat-sehat, panjang umur, dan nanti ketika saya lahirkan, jadi anak yang cerdas dan pintar. Oke, setuju Nang?